Pada tanggal 7 Oktober 2001, 1.300 tentara Amerika dikerahkan di Afghanistan. Pada bulan Desember 2011, jumlah pasukan Amerika semakin meningkat menjadi 98.000 tentara. Militer Amerika memperkerjakan juru bahasa dari warga Afghanistan sebanyak 50.000 orang dan menjanjikan mereka hak asasi khusus berupa visa untuk tinggal di Amerika demi keselamatan mereka. Kisah nyata ini masuk di bulan Maret 2018 di Afghanistan. Beberapa pasukan tentara Amerika memeriksa setiap muatan kendaraan mereka. Salah satu juru bahasa dari Afghanistan meminta supir tersebut untuk menunjukkan muatan yang dibawa. Seketika dibuka, beralih di pangkalan udara Paruan Afghanistan, Sersan John Canley mendapat rekomendasi dari temannya seorang juru bahasa yang bisa mengerti 4 bahasa. Namun pria tersebut sedikit rumit dan tak suka ditekan siapapun. Sosok pria ini adalah Ahmed. Ia mengaku memiliki kemampuan mekanik. Tujuan bergabung semata-mata hanyalah membutuhkan uang demi keluarganya. Di sini, Sersan John bertugas di bagian unit khusus untuk mencari amunisi dan bahan peledak milik Taliban. Meskipun John tidak suka dengan sikap gaya Ahmed, tapi ia tetap menerima untuk berada di divisinya. Di dalam kantor, John mendapatkan identitas target yang bekerja sama dengan pasukan Taliban, dan kebetulan Ahmed pun mengenalnya. Kini mereka bersiap menangkap targetnya. Setelah selesai di tempat interogasi, John meminta Ahmed menanyakan Sandra, uang atau lainnya. Tapi Sandra malah berbalik mengancam kalau Ahmed pengkhianat bangsa. Ia tahu kalau Ahmed memiliki adik yang bernama Ali. Ia berjanji akan membunuh semua keluarga Ahmed. Di sini, Ahmed tidak mengatakan ancaman tersebut pada John. Kembali Ahmed menanyakan di mana Taliban merakit bom. Tapi Sandra masih tak mau mengatakannya. Ahmed langsung menambahkan nominal uangnya. Kini petunjuk jawaban telah didapatkan. Keesokan paginya, setelah mendapatkan 2 petunjuk lokasi target, mereka pun bersiap langsung menuju tempatnya. Di pertengahan jalan, Ahmed meminta Sersan John untuk menghentikan jalannya. Ahmed merasa ada yang aneh pada rutenya. Tak ada alasan yang logis menuju jalan ini, kecuali hanya jebakan. Tapi John yang kesal dengan tindakan Ahmed yang melampaui batas, ia mengingatkan kalau Ahmed di sini hanyalah sebagai penerjemah. Tapi Ahmed menegaskan juga kalau dia sebagai penafsir. Baginya saat ini ia melakukan dedukasi, bukan asumsi. John yang semakin tampak kesal, ia tak punya pilihan lain untuk mengikuti perkataan Ahmed. Ia meminta bawahannya untuk memeriksa terlebih dahulu lokasi di sekitar. Setelah pemeriksaan lokasi selesai, terdengar teriakan dari rekan lainnya kalau Ahmed telah memukul Hadi. Terlihat Ahmed telah menodongkan senjata pada leher Hadi. John meminta Ahmed melepaskan senjatanya, tapi Ahmed dengan tegas mengatakan kalau Hadi adalah pengkhianat. Baginya, Hadi telah membocorkan lokasi pada pasukan Taliban. Sekali lagi John meminta Ahmed untuk menghentikan tindakannya. Namun tak lama rekan lainnya melaporkan kalau saat ini terlihat dengan jarak 8 km pasukan Taliban akan melakukan penyergapan dengan kendaraan bersenjata. Keputusan John kali ini terpaksa meminta timnya untuk kembali ke markas. Keesokan paginya di markas pangkalan udara, John melaporkan kalau Ahmed terlihat sangat sulit untuk dikendalikan. Tapi bagi rekannya, meskipun demikian Ahmed telah menolong 8 nyawa pasukannya. Kali ini John berencana akan pergi ke lokasi target berikutnya yang berjarak 120 km. Assalamualaikum. Setelah sampai di tempat proyek penambangan, Ahmed memberitahukan pada pemilik penambang kalau saat ini ia bersama pasukan Amerika akan melakukan pemeriksaan. Tapi bagi pemilik di sini tidak ada bahan peledak atau apapun yang berhubungan dengan Taliban. Namun di sisi lain, pasukan Taliban yang telah mendengar percakapan mereka diam-diam telah melaporkan pada pusat markas Taliban.
Di sini, Ahmed mengatakan kalau pemilik penambang mencurigakan dan terlihat berbohong. Saat itu juga, John memutuskan untuk meminta rekan lainnya melakukan pemeriksaan lokasi target. Salah satu rekan John mengatakan kalau ia telah menemukan gudang banyak senjata. Di dalam tenda, John mendapati pasukan Taliban yang telah melakukan rekaman dan penyiksaan pada sandranya. John juga meminta rekannya untuk melaporkan pada markas. Saat ini ia telah menemukan tempat pembuatan bahan peledak. Setelah membantai semua pasukan Taliban, John juga mengaktifkan peledak waktu yang memusnahkan semua rakitan bahan peledak. Namun tak lama pasukan Taliban lainnya datang menyergap hingga Eddie pun tewas tertembak. Setelah itu rekan lainnya melaporkan kalau 2 unit kendaraan musuh telah datang ke lokasi. Tapi ternyata di atas bukit lainnya musuh datang menyergap dengan pasukan yang lebih banyak. Satu persatu pasukan Amerika tewas terbunuh. Tapi John dan Ahmed berhasil mengambil salah satu kendaraan milik musuh. Pasukan Taliban yang tahu itu tetap melakukan pengejaran. Di tengah perjalanan, sialnya ban kendaraan John bocor. Ia pun terpaksa berhenti untuk meninggalkan mobilnya. 2 unit mobil musuh yang mengetahui kendaraan terakhir kali yang dikendarai oleh John, mereka melaporkan pada markas Taliban posisi lawan yang sedang melarikan diri dengan berjalan kaki. Mereka pun memutuskan untuk mengirim banyak pasukan ke lokasi target. Di sisi lain di tempat penambangan, sesampai tim pasukan Amerika di lokasi, saat ini ditemukan 40 pasukan Taliban tewas. Begitu juga semua rekannya, terkecuali John Canley dan Ahmed yang diduga masih selamat dan melarikan diri. Keesokan harinya, terdengar suara pasukan Taliban telah mendekati lokasi mereka. John dan Ahmed untuk segera turun dari bukit. Tak lama, sosok musuh berada tepat di depannya. Mereka berdua berhasil menaklukkan kedua musuh tanpa senjata api. Selain mengambil senjata lawan, John juga mengambil radio komunikasi lawan. Pasukan Taliban semakin banyak berdatangan ke lokasi target. Dalam pelarian tepat di atas John, mereka berdua saling memandang. Kini terpaksa suara tembakan terdengar dan menewaskan 2 musuh di atasnya. Kali ini semakin banyak pasukan Taliban bergegas ke lokasi mereka berada. Lagi-lagi John dan Ahmed berhasil bersembunyi dari kepungan lawan. Hingga menuju menjelang malam, mereka berdua menemukan rumah usang yang menjadikan tempat peristirahatan malam. Keesokan paginya, terdengar radio komunikasi lawan kalau mereka telah melihat rumah kosong. John pun meminta Ahmed untuk segera bersiap untuk pergi kembali. Di sini, John yang tidak menyadari kalau Ahmed tidak ada di belakangnya. Ketika ia memanggilnya, Ahmed. lengannya pun tertembak. Hingga suara beruntun tembakan menuju lokasinya. Kali ini lagi-lagi tembakan lawan mengenai pahanya. Pasukan Taliban pun berhasil menangkap John. Dalam kondisi diambang kematian, tiba-tiba terdengar suara tembakan mengenai lawan. Kini Ahmed datang membantai setiap lawan di depannya. Ia juga mengatakan pada John kalau saat ini kita akan kembali ke rumah. Dengan sedikit memberikan pertolongan awal, Ahmed mengganti pakaiannya seperti warga sipil pada biasanya. Ia juga membuat tandu dari kayu untuk menyeret John. Karena baginya di lokasi ini terlalu mencolok untuknya jika menggunakan kendaraan musuh. Hingga keesokan paginya terlihat Ahmed mengambil uang di kantong celana milik John.
Di tempat warga, ia pun membeli mobil dengan beberapa uang milik John sebelumnya. Di tengah perjalanan, terlihat kendaraan pasukan Taliban sedang mogok. Ia pun memaksa Ahmed untuk memberikan tumpangannya. नहीं पारूंगा Mereka juga menanyakan apa Ahmed melihat satu orang muslim pengkhianat bersama tentara Amerika. Tapi Ahmed dapat menyangkal saat ini jalanan terlihat sepi. Ia tidak melihat siapapun dari tadi. Setelah musuh meminta berhenti di lokasi tujuan mereka, kali ini Ahmed mendatangi tempat musafir yang sedang berkemah. Assalamualaikum Turastin. Di sini Ahmed meminta obat-obatan dan makanan untuk saudaranya yang ada di dalam mobil. Dengan imbalan mobil miliknya, para musafir juga melihat John yang telah terluka. Mereka tahu kalau Ahmed adalah buronan Taliban dengan imbalan besar, tapi mereka tidak menyukai Taliban. Mereka pun memberikan opium sebagai pengurang rasa sakit dan juga gerobak milik mereka. Hingga esok harinya, Ahmed memberikan opium agar bisa meringankan rasa sakit yang diderita John. Terlihat dari GPS kalau posisi mereka sudah mendekati pangkalan udara militer Amerika. Hingga di bawah bukit, Ahmed pun berhasil mencapai di tempat pedagang gerobak milik warga. Namun tak lama satu unit kendaraan Taliban berhenti di tempat posisinya. Salah satu musuh duduk di gerobak milik Ahmed. Ia juga mencurigai isi gerobak Ahmed. Setelah ia membukanya, dengan sigap Ahmed pun langsung menembakinya. Setelah menaklukin semua musuh, tak lama pasukan Amerika pun datang. Ahmed mengatakan kalau ada rekan mereka di dalam gerobak. Seketika itu juga mereka tahu kalau seseorang yang sekarat adalah Sersan John Canley. Kini waktu berlalu, telah memasuki 4 minggu kemudian, di mana John baru siuman dari rumah sakit. 3 minggu kemudian di California, tempat John tinggal beserta keluarganya. Salah satu rekan John mengatakan saat ini militer Amerika memberikan medali layanan terhormat karena keberhasilan John kembali dari jarak 100 km dengan berjalan kaki. Namun bagi John, ia tak pantas menerimanya. Orang yang pantas mendapatkan medali seharusnya adalah Ahmed karena ia hanya sebagai penumpang selama perjalanan itu. Rekannya juga mengatakan Ahmed mungkin tak butuh medali, melainkan visa. Saat ini Ahmed adalah pahlawan bagi rakyat Afghanistan, tapi tidak untuk Taliban. Jadi Ahmed merupakan orang yang paling dicari dengan bayaran kepalanya sangat mahal. Sekarang Ahmed telah bersembunyi bersama istri dan anaknya. Ia telah menghubungi Ali yang merupakan adik kandung Ahmed untuk memberikan informasi keberadaannya, tapi Ali tak akan memberitahukannya jika tak ada visa milik kakaknya. Hari pertama di mana John yang kaget, ia langsung menghubungi ke bagian administrasi militer Amerika. Ia juga meminta visa milik Ahmed bersama keluarganya, tapi saat ini Ahmed harus mengisi formulir terlebih dahulu. Tapi bagi John itu tidak akan bisa terjadi karena Ahmed telah bersembunyi. Di saat tidur, John bermimpi di mana Ahmed bersusah payah menolong nyawanya. John. Masuk hari ke-19, John masih menghubungi bagian administrasi, tapi mereka mengatakan visa bisa diselesaikan perkiraan dalam 9 bulan. Bagi John, dengan waktu selama itu Ahmed bisa saja sudah tewas. Malamnya, lagi-lagi bayangan Ahmed menolongnya selalu menghantui dalam mimpinya. Kini masuk hari ke-35 di bengkel istrinya dalam kondisi mabok.
John masih menghubungi pihak bagian administrasi visa. Ia meminta visa Ahmed segera dipercepat. Tapi lagi-lagi jawaban yang didapatkan tak sesuai harapan John. Ia semakin stres. Di bengkel milik John Canley, istri John yang sudah kebingungan melihat setiap hari rasa frustasi pasangannya. Untuk menghindari administrasi super sulit dari pemerintahan Amerika, ia pun berinisiatif untuk menggadaikan rumahnya untuk membuat visa Ahmed secara pribadi. Di pangkalan udara militer Amerika milik swasta di Afghanistan, John datang dengan membayar jasa pertolongan dari Eddie, seorang militer elit. Di sini, John diberikan kendaraan mobil. Ia sudah memiliki GPS tempat Ali adik Ahmed berada. Sesampai di tempat Ali, di kedai kopi, Ali memberitahukan alasan Taliban tidak menangkap dirinya karena ia masih berbisnis heroin pada Taliban. Ali memberikan tumpangan mobil untuk membawa John di tempat keberadaan Ahmed saat ini. Di tengah perjalanan, mobil mereka dipaksa berhenti karena pemeriksaan dari pasukan Taliban. Ketika musuh memasuki bok muatan, John langsung menembaki mereka satu persatu. Namun tindakan mereka ini telah diketahui musuh dengan jarak jauh. Musuh pun langsung melaporkan ke bagian markas Taliban. Tapi sayang perjalanan mereka di sini telah dibuntuti musuh tanpa sepengetahuan Poya dan John. Sesampai mereka di pemukiman warga, tampak terlihat juga Ahmed dari kejauhan. Di saat itu juga John langsung menghubungi Eddie untuk mengkonfirmasi lokasi keberadaan mereka saat ini. Eddie pun meminta John dalam 2 jam untuk bertemu di bendungan yang telah ditentukan. Ahmed tampak kaget setelah ia melihat sosok John ada di depannya. John meminta Ahmed untuk segera bersiap karena ia akan membawa Ahmed bersama keluarganya ke Amerika. Tapi di sisi lain mata-mata musuh yang membuntuti juga melaporkan keberadaan buronan Ahmed dan John ke bagian markas Taliban. Begitu juga markas militer swasta. Tim Eddie juga melihat pergerakan kalau John telah dibuntuti musuh. Mereka pun segera bersiap siaga. Di dalam rumah, Ahmed mengenalkan istrinya pada John yang selama ini yang ia tahu hanya sebatas cerita dan namanya saja. Ia juga memberikan kabar gembira di mana John telah menyiapkan visa keberangkatannya untuk ke Amerika. Setelah mereka memasuki ke dalam bok muatan, namun sisi lain pasukan Taliban juga telah datang mengejar mereka. Setelah sadar, John dan Ahmed langsung menembaki musuh di belakangnya. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan menjadikan mobil penghalang jalan di depan terowongan bendungan. Tak lupa juga satu granat diletakkan pada tangki bensin. Tembakan musuh datang dari berbagai arah. Meskipun banyak musuh berjatuhan, tapi itu tidak membuatnya berkurang. Karena pasukan Taliban datang semakin banyak dan mendekati jarak keberadaan mereka. Hingga peluru John dan Ahmed pun habis. Begitu juga Poya yang tertembak di bahu kanannya. Kali ini hanya tersisa kepasrahan. Seperti ajal yang siap menjemput dari tembakan ratusan musuh. Namun di detik terakhir, kini Eddie bersama timnya telah datang dengan pesawat Hercules. Senjata berat telah dikerahkan pada setiap pasukan Taliban yang terdeteksi kamera. Tak ada yang menyangka kalau detik terakhir mereka pun terselamatkan.
Edi datang dengan memberikan visa yang telah disiapkan untuk Ahmed beserta istrinya. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Angkatan Bersenjata Amerika telah ditarik kembali dari Afghanistan. Sebulan kemudian Taliban mengambil kendali kembali. Taliban telah membunuh 300 penerjemah beserta keluarganya, sementara ribuan lainnya masih dalam kondisi bersembunyi. Tetap stay tune, see you next time.